Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Belajar Bareng Septo Mulyono. Kali ini kita akan mencoba belajar latihan soal penilaian tengah semester genap atau PTS yang zaman dulu dikenal dengan MID ya, MID semester. Eh, untuk pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 dengan saya Septo Mulyono, dan mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan subscribe, like, dan share. Baik, kita langsung ke sebelum ke soal pertama, nanti kali dilihat di deskripsi, kita bisa latihan menggunakan Google Form ya. Silakan dipilih aja latihan menggunakan Google Form. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Bacalah pantun berikut. Rasanya ingin bermain gitar. Lagu sendu gubahan dariku. Anda ingin menjadi pintar, jangan lupa membaca buku. Pesan yang terdapat pada pantun tersebut adalah A. Bermain gitar menjadikan pintar, membuat lagu. B. Membaca buku diiringi lagu yang sendu. C. Membaca buku akan membuat pintar. D. Bermain gitar sambil membaca buku. Jawabannya adalah yang C. Ya, membaca buku akan membuat pintar. Soal nomor 2. Cermatilah pantun berikut. Makanlah nasi selagi hangat, enak makannya dengan sambal terasi. Tuntutlah ilmu dengan semangat agar tak menyesal kemudian hari. Rima puisi lama tersebut adalah A. A, I, A, I. B. A, A, C. A, B, A, B. D. A, T, S, I, A, T, R, I. Atau Atsi, Atri. Jawabannya adalah yang C. A, B, A, B. Soal nomor 3. Bacalah syair berikut. Wahai Ananda, dengarlah Peri. Tunangan hidup adalah mati. Carilah bekal ketika pagi, supaya tidak menyesal nanti. Pesan yang terkandung pada syair adalah A. Kita harus selalu ingat mati. B. Banyak-banyaklah mencari bekal. C. Perlunya rajin berusaha agar hidup tidak sengsara. D. Selalu berbuat baiklah sebagai bekal di akhirat nanti. Jawabannya adalah yang D. Selalu berbuat baiklah sebagai bekal di akhirat nanti. Soal nomor 4. Perhatikan jenis puisi berikut. 1. Mata air di dasar kolam, ikan berenang kian kemari. Ku cari jawab teka-teki alam, semua jawab ada di dalam hati. 2. Sungguh ia bersuka-suka, hatinya gundah tiada berketika. Sangat pandai menyamarkan duka, tiada rupa memandang muka. 3. Jika hendak mengenal orang berilmu, bertanya dan belajarlah, tiada jemu. 4. Gendang gendut, tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Puisi berjenis syair ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah yang B. 2. Soal nomor 5. Cermati pantun berikut. Anak ayam turun titik-titik, mati 1 tinggallah 7. Hiduplah harus penuh titik-titik, jadikan itu jalan yang dituju.
Kata yang tepat untuk melengkapi larik pantun tersebut adalah A. 1. Berkokok. 2. Jangan jongkok. B. 1. Ke kandang. 2. Lapang. C. 1. 8. 2. Harapan. D. 1. Ke kali. 2. Dan jeli. Jawabannya adalah yang C. 182 harapan. Soal nomor 6. Cermatilah syair berikut. Adapun akan Raja Mangkunegara, gundah tiada lagi terkira. Belas memandang pada sang putra, semuanya sudah dalam penjara. Isi syair tersebut adalah A. Suasana hati seorang raja. B. Kisah perjuangan anak-anak raja. C. Peperangan antar kerajaan. D. Pengkhianatan seorang raja. Jawabannya adalah yang A. Suasana hati seorang raja. Soal nomor 7. Perhatikan ciri-ciri puisi berikut. 1. Sajak AB. 2. Terdapat sampiran dan isi. 3. Berima bebas. 4. Sajak A. 5. Tidak memiliki sampiran. 6. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Ciri-ciri syair ditunjukkan nomor A. 1, 5, 6. B. 2, 4, 6. C. 4, 5, 6. D. 1, 5, 3. Jawaban adalah yang C. 4, 5, 6. Soal nomor 8. Perhatikan pantun berikut. Pilih kain untuk dijadikan baju. Pilih kertas untuk menulis surat. Kalau kamu ingin maju, berusahalah dengan giat. Telaah pantun tersebut adalah A. Pantun tersebut terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi, dengan sajak AB. Sampiran terdapat pada larik 1 dan 2, sedangkan isi terdapat pada larik 3 dan 4. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2 pada pantun tersebut adalah kalimat perintah. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. B. Pantun tersebut terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi, dengan sajak A. Isi terdapat pada larik 1 dan 2, sedangkan sampiran terdapat pada larik 3 dan 4. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2 pada pantun tersebut adalah kalimat perintah. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. C. Pantun tersebut terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi, dengan sajak AB. Isi terdapat pada larik 1 dan 2, sedangkan sampiran terdapat pada larik 3 dan 4. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2 pada pantun tersebut adalah kalimat berita. Kalimat 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. D. Pantun tersebut terdiri dari 2 larik sampiran dan 2 larik isi, dengan sajak A. Sampiran terdapat pada larik 1 dan 2, sedangkan isi terdapat pada larik 3 dan 4. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2 pada pantun tersebut adalah kalimat perintah. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat berita dengan pola hubungan syarat. Jawabannya adalah yang A. Pantun tersebut terdiri dari 2 larik sampiran, 2 larik isi. Sajaknya AB. Sampiran terdapat pada larik 1 dan 2, sedangkan isi terdapat pada larik 3 dan 4. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2
pada pantun tersebut adalah kalimat perintah. Kalimat yang digunakan larik 1 dan 2 pada pantun tersebut adalah kalimat perintah. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Soal nomor 9. Cermati pantun rumpang berikut. Anak nelayan menangkap ikan pari. Titik-titik, agar kau tak menyesal di kemudian hari. Titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Racun ikan pari membuat mati, rajin belajar mulai hari ini. B. Perahu karam menabrak karang, rajin belajar janganlah pantang. C. Sungguh indah terumbu karang, jangan menyerah dengan tantangan. D. Ikan pari sembunyi di karang, giat belajar mulai hari ini. Jawabannya adalah yang B. Perahu karam menabrak karang, rajin belajar janganlah pantang. Soal nomor 10. Perhatikan syair rumpang berikut. Wahai Ananda bijak bestari, tulus ikhlas dalam berbudi. Titik-titik, titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi syair tersebut adalah A. Berbuat baik agar banyak kawan, memaafkan agar lawan segan. B. Bijak dalam melangkah, kelak hidupmu pasti akan berkah. C. Berkorban dengan hati yang suci, berbuat kebajikan jangan berhenti. D. Peliharalah lisan dalam bersapa, peliharalah adab dalam bertindak. Jawaban adalah yang C. Berkorban dengan hati yang suci, berbuat kebajikan jangan berhenti. Soal nomor 11. Cermatilah gurindam rumpang berikut. Pekerjaan salah jangan dibela. Titik-titik, titik-titik. Larik yang tepat untuk melengkapi gurindam tersebut adalah A. Nanti tidak membawa berkah. B. Nanti rugi diri sendiri. C. Nanti hilang akal di kepala. D. Nanti akan diulang kembali. Jawabannya adalah yang C. Nanti hilang akal di kepala. Soal nomor 12. Bacalah pantun berikut. Tumbuh pohon pelan-pelan, tiada cepat, tiada melesat. Ilmu ialah penunjuk jalan agar langkah tiada tersesat. Pesan pada pantun tersebut adalah A. Ajakan rajin belajar untuk masa depan. B. Petunjuk jalan supaya tidak tersesat. C. Kiat-kiat memperoleh ilmu. D. Ajakan meraih sukses. Jawabannya adalah yang A. Ajakan rajin belajar untuk masa depan. Soal nomor 13. Cermati syair berikut. Anak Anda hendaknya mengerti, orang tua mesti dihormati, sebagai suara dari nurani, sebagai ajaran budi pekerti. Pesan pada syair tersebut adalah A. Jagalah nama baik orang tua. B. Pahamilah kedua orang tuamu. C. Sepatutnya lah kita berbakti kepada orang tua. D. Hendaklah kita menghormati perasaan orang tua. Jawabannya adalah yang C. Sepatutnya lah kita berbakti kepada orang tua.
Nomor 14. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Rangkaian cerita dikembangkan dengan hubungan sebab akibat dan alur maju. 2. Tokohnya para binatang yang digambarkan ada yang baik dan buruk. 3. Menggunakan bahasa sehari-hari. 4. Ceritanya mengungkapkan hal-hal supranatural. 5. Latar cerita di alam. 6. Menggunakan berbagai latar, baik lintas ruang dan waktu. Berdasarkan tabel tersebut, ciri-ciri fabel bernomor A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 2, 3, 5, C. 1, 2, 3, 6, D. 2, 4, 5, 6. Jawabannya adalah yang B. 1, 2, 3, 5. Soal nomor 15. Cermatilah kutipan fabel berikut. Boko, kerbau milik Pak Tono, memasuki kandangnya. Badannya terasa lelah dan terasa sakit. Seharian ia bekerja membantu Pak Tono membajak sawah. Boko mengeluh, "Aku mau istirahat, aku capek sekali," kata Boko pada Dayam, ayam jantan peliharaan Pak Tono. Namun pagi harinya kembali Boko dijemput Pak Tono di kandangnya. Meski malas, Boko mengikuti kemana Pak Tono membawanya pergi. Sampai di pematang sawah, Boko berhenti menunggu Pak Tono memasang bajaknya. Tiba-tiba ia dibentak oleh burung puyuh. "Hei, jangan kau injak sarangku." Tokoh utama teks fabel tersebut adalah A. Pak Tono, B. Dayam, C. Burung puyuh, D. Boko. Jawabannya adalah yang D. Boko. 16. Bacalah kutipan fabel berikut. Sekali lagi Sanci si angsa berputar-putar di atas permukaan kolam dengan mata memandang ke bawah. Kebayangan yang terbentuk di permukaan air telaga. Pada permukaan telaga tampak seekor angsa yang cantik dengan bulu putih bersihnya. Sanci sangat membanggakan bulunya yang bersih tersebut. Apalagi ia terkenal sebagai angsa dari keluarga kaya yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahun di sebuah rumah makan termahal di daerah itu. Dia akan mengundang teman-temannya untuk makan-makan. Watak Sanci pada kutipan teks fabel tersebut adalah A. Perhatian, B. Sombong, C. Suka berpesta, D. Suka menari. Jawabannya adalah yang B. Sombong. 17. Bacalah kutipan fabel berikut. Tiba-tiba Mogi menumpahkan minuman ke bulu Sanci. Sanci berusaha menghilangkan warna biru tua yang menempel di badannya. Semua mata binatang di hutan memandangnya iba. Tetapi bagi Sanci, pandangan itu penuh dengan ejekan dan hinaan. Sebagaimana dulu ia sering menghina binatang lain yang tidak mempunyai bulu bersih sebersih dirinya. Ia masuk ke sarang dengan perasaan tertekan. Ibu Sanci menghiburnya dan menasihatinya. Amanat yang terdapat dalam fabel tersebut adalah A. Kita tidak boleh memandang rendah pada orang lain. B. Kita harus selalu meminta maaf jika berbuat salah. C. Kecantikan seseorang tidak hanya terlihat dari fisiknya. D. Kita tidak boleh mengejek orang yang mempunyai kekurangan. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita tidak boleh memandang rendah pada orang lain. 18. 1. Sanci si angsa cantik selalu mengejek teman-temannya. 2. Si bebek yang berwarna coklat dikatakan menjijikkan. 3. Kucing yang berwarna hitam dia juluki si jorok. 4. Bahkan singa, sang raja hutan pun dihinanya juga karena bulunya yang tak mulus.
Penulisan kata sandang yang salah pada paragraf tersebut ditunjukkan kalimat nomor A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawaban adalah yang D. 1. 19. Cermatilah struktur teks fabel berikut. 1. Komplikasi. 2. Resolusi. 3. Tesis. 4. Koda. 5. Orientasi. 6. Simpulan. Struktur teks fabel ditunjukkan oleh nomor A. 2, 3, 5, 6. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 5, 6. D. 1, 2, 4, 5. Ya, jawabannya adalah yang D. 1, 2, 4, 5. 20. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan terdapat konflik. 2. Hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah-masalah memuncak. 3. Penyelesaian masalah. 4. Nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Ciri struktur teks fabel bagian orientasi ditunjukkan nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah yang A. Nomor 1. 21. Sombong sekali kau Kancil. Aku hewan yang paling cerdik di rimba ini, sahut si siput. Kancil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tak mungkin, ucap Kancil sambil meledek si siput. Mendengar Kancil mengejeknya, siput menantang siapa yang paling cerdik di antara mereka. Untuk membuktikannya, bagaimana bila besok pagi kita adakan lomba lari? Tantang si siput. Baiklah, saya terima tantanganmu, jawab si Kancil. Kutipan fabel tersebut merupakan bagian A. Orientasi, B. Resolusi, C. Komplikasi, D. Koda. Jawaban adalah yang C. Komplikasi. 22, maaf. Setelah mengolok-olok si kura-kura, rusa pun pergi. Si kura-kura berusaha keras keluar dari tanah. Setelah seminggu berusaha, si kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah. Ia lalu mencari si rusa. Ditemukannya si rusa setelah beberapa hari mencarinya. Bersiaplah rusa, kini giliranku untuk menendang. Kerahkan segenap kemampuanmu untuk menendang betisku. Ayo, jangan ragu, katanya sambil menertawakan kura-kura. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya. Ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa, ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengena hingga hidung si rusa putus. Seketika itu, si rusa itu pun mati. Watak tokoh si rusa pada kutipan fabel tersebut adalah A. Congkak, B. Lomba, C. Tamak, D. Percaya diri. Jawaban adalah yang A. Congkak. 23. Setelah mengolok-olok si kura-kura, rusa pun pergi. Si kura-kura berusaha keras keluar dari tanah. Setelah seminggu berusaha, si kura-kura akhirnya berhasil keluar dari tanah. Ia lalu mencari si rusa. Ditemukannya si rusa setelah beberapa hari mencarinya. Bersiaplah rusa, kini giliranku untuk menendang.
Kerahkan segenap kemampuanmu untuk menendang betisku. Ayo, jangan ragu-ragu, katanya sambil menertawakan kura-kura. Si kura-kura bersiaga dan mengambil ancang-ancang di tempat tinggi. Ia lalu menggelindingkan tubuhnya ketika hampir tiba di dekat tubuh si rusa. Ia pun menaikkan tubuhnya hingga tubuhnya melayang. Si kura-kura mengincar hidung si rusa. Begitu kerasnya tempurung si kura-kura mengena hingga hidung si rusa putus. Seketika itu, si rusa itu pun mati. Amanat yang terdapat pada kutipan fabel tersebut adalah A. Hendaklah jangan suka bercanda dengan orang lain. B. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. C. Hadapilah hidup ini dengan kekuatan diri. D. Tingkatkan kemandirian. Jawaban adalah yang B. Jangan suka meremehkan kemampuan orang lain. 24. Bacalah kutipan fabel berikut. Di sebuah kolam yang cukup besar dan dalam, seekor kadal sedang berjalan di pinggiran kolam. Kadal itu sedang mencari kegiatan baru. Ia sangat ingin mencoba sesuatu yang baru. Dia sangat ingin berpetualang. Ketika dia berjalan di pinggiran kolam sambil mengeluarkan lidahnya, dia melihat sesuatu muncul dari dalam air. Hal pertama yang dilihat oleh kadal itu adalah sebuah kepala yang melenggak ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Mungkin ia mencari ikan atau katak. Kadal itu mendekati makhluk yang muncul dari dalam air itu dan dia sedikit kaget. Ternyata dia melihat seekor ular air. Tokoh utama pada kutipan fabel tersebut adalah A. Seekor kadal, B. Ular air, C. Katak, D. Ikan. Jawaban adalah yang A. Seekor kadal. Soal terakhir, nomor 25. Bacalah kutipan berikut. Karena terombang-ambing angin kencang, akhirnya Neon menurut ajakan si Wirok. Dengan rasa malu, Neon meminta maaf pada Wirok karena telah mengatakan bau dan tak mau berteman. Neon juga berterima kasih pada Wirok karena mau menerima teman yang sudah mengejeknya. Wirok pun menerima permintaan maaf Neon dan mengajak untuk bersahabat. Mereka pun bersahabat dan bermain bersama tanpa pilih-pilih teman. Kutipan teks tersebut dalam teks fabel merupakan bagian struktur A. Koda, B. Orientasi, C. Resolusi, D. Komplikasi. Ya, jawabannya adalah yang resolusi, penyelesaian masalah. Baik, itu tadi 25 latihan soal penilaian tengah semester PTS atau mid semester genap untuk tahun belajar 2021-2022. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe dan like, komen, dan share. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di soal berikutnya.